Baik semuanya. Oh, Assalamualaikum ngobrol. warahmatullahi Ya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Baiklah, selamat malam semuanya teman-teman sekalian yang telah datang pada Zoom malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada presentasi malam hari ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang linear searching. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Divo Praditya. Saya di sini sebagai moderator. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang linear searching. Sebelum itu, kelompok satu terdiri dari Anas Adit Yaswara, yang kedua Nadira Parsa, yang ketiga saya sendiri Satria Divo, yang keempat Silsilia, dan yang terakhir adalah Tarisa Apriani. Materi-materi yang akan dibahas pada malam hari ini adalah yang pertama adalah pengertian linear searching, yang kedua kegunaan linear searching, yang ketiga kekurangan dan kelebihan dari linear searching, yang keempat contoh soal dan pembahasan linear searching, dan yang terakhir adalah kuis berhadiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pembahasan tentang pengertian linear searching dan kegunaan linear searching akan dijelaskan oleh saudari Tarisa. Kepada saudari Tarisa, saya persilakan. Pengertian linear searching merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar, karena kompleksitas dari algoritma ini adalah di mana n adalah jumlah item. Kegunaan linear searching yaitu mencari elemen dalam daftar tidak terurut, menentukan ketersediaan data, validasi data, dan pemrosesan data terbatas. Oke, untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Tarisa atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, itu tentang kelebihan dan kekurangan dari linear searching. Pembahasan ini akan dijabarkan, akan dijelaskan oleh saudara Anas. Kepada saudara Anas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan efisien untuk data besar. Salah satu kelemahan terbesar pencarian linear adalah bahwa kompleksitas waktu menjadi masalah saat mencari dalam daftar yang sangat besar. Yang kedua, kinerja tidak konsisten. Kinerja pencarian linear bervariasi tergantung pada posisi elemen yang dicari dalam daftar. Jika elemen yang dicari berada di awal daftar, pencarian mungkin berakhir dengan cepat. Namun, jika elemen tersebut berada di akhir atau tidak ada dalam daftar, pencarian mungkin memerlukan waktu yang lama. Ketiga, tidak cocok untuk data terurut. Ketika data sudah metode pencarian lain, seperti pencarian biner yang jauh lebih efisien, pencarian linear akan membuang-buang waktu karena harus memeriksa semua elemen satu persatu. Yang keempat, tidak efisien untuk pencarian berulang. Jika Anda perlu melakukan banyak pencarian dalam data yang sama, metode lain seperti pengindeksaan atau hashing mungkin lebih efisien. Kelebihan pencarian linear. Yang pertama, sederhana dan mudah dimengerti. Linear search adalah salah satu metode pencarian yang paling sederhana dan mudah dimengerti.
Konsepnya cukup langsung, yaitu memeriksa elemen satu persatu hingga menemukan yang dicari atau mencapai akhir daftar. Yang kedua, berlaku untuk data tidak terurut. Pencarian linear dapat digunakan pada data yang tidak terurut. Tidak perlu melakukan pengurutan sebelum melakukan pencarian. Yang ketiga, cocok untuk data kecil. Pencarian linear efisien untuk daftar yang relatif kecil. Dalam kasus di mana data terbatas, kompleksitas waktu tidak menjadi masalah signifikan. Yang keempat, mengonsumsi sedikit memori. Tidak diperlukan struktur data tambahan atau alokasi memori yang besar untuk melakukan pencarian linear. Ini sangat berguna ketika sumber daya memori terbatas. Itu Oke, kelebihan dan kekurangannya. oke, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Anas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Cecilia. Kepada Saudari Cecilia, saya persilakan. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, misalnya disediakan sebuah array dengan nilai angka 2, 7, 9, 4, 6, dan 3. Misalkan data yang dicari adalah 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membandingkan 6 dengan data yang pertama yaitu 2. Apakah 6 sama dengan 2? Jawabannya false. Lalu beralih ke data selanjutnya. Apakah 6 sama dengan 7? Hasilnya tetap false. Lalu 6, apakah 6 sama dengan 9? Hasilnya false. Lalu apakah 6 sama dengan 4? Hasilnya tetap false. Lalu ke data selanjutnya yaitu 6 sama dengan 6, hasilnya true. Maka data ditemukan. Kita lanjut. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh linear searching logarithm. Baiklah, di sini yang pertama yang harus kita buat adalah kita membuat declare dengan tipe integral dengan variable names, banyak data, dan indeks. Lalu selanjutnya kita buat declare lagi dengan variable names status penemuan dan data dicari dengan tipe string. Selanjutnya kita membuat output. Di sini saya menggunakan kata masukkan banyak data. Lalu kita membuat input banyak data. Selanjutnya adalah string. Selanjutnya kita menggunakan properti declare dengan variable names data, tipe string, menggunakan array dengan array size banyak data itu sendiri, seperti yang di atas tadi. Lalu selanjutnya kita membuat output. Di sini saya menggunakan kata masukkan data ke dalam array. Array yang maksud adalah array string ini, data sama dengan banyak data. Nah, selanjutnya adalah kita membuat for dengan variabel index star value 0 dan n value banyak data dikurang 1. Nah, di dalam for ini kita membuat input. Inputnya adalah data index. Nah, selanjutnya di luar dari for ini kita membuat output. Outputnya dengan kata masukkan data yang ingin dicari. Nah, seperti yang di atas tadi adalah jumlah data yang akan masuk. Nah, di bawah sini adalah data yang akan dicari. Lalu kita masukkan input data dicari dengan rumus indeks sama dengan 0. Lalu kita buat rumus lagi menggunakan assignment dengan variabel status penemuan dengan ekspresi tidak ditemukan. Lalu di sini kita buat lagi menggunakan properti while dengan indeks kurang dari, indeks kurang dari atau lebih kecil dari banyak data. Nah, di dalam while sini kita menambahkan properti if dengan conditional expression data index sama dengan
data dicari. Lalu kita masuk ke bagian true, dengan kita masukkan rumus, status penemuan sama dengan ditemukan. Lalu kita buat output di sini, seperti ini, data, simbol dan data dicari, simbol dan lagi, lalu tanda petik di atas, ditemukan di indeks, tanda petik lagi, lalu simbol dan indeks. Nah, di luar dari if, masih di dalam while, kita membuat rumus indeks sama dengan indeks plus 1. Nah, lalu di luar dari whiles, kita membuat if lagi dengan conditional status penemuan sama dengan tidak ditemukan. Nah, di bagian true-nya kita membuat output dengan kata seperti ini, dalam tanda kutip data, tanda tambah data dicari, tanda tambah kembali, lalu di dalam tanda kutip tidak ditemukan dalam array. Nah, jadi kita masuk ke flowchart-nya. Kita menggunakan tahun. 40 menit. Wih, fokus nih. Oke, di sini kita memasukkan banyak data. Kita menggunakan rumus tadi, contoh soal pertama. Mohon maaf, bukan rumus, adalah contoh soal pertama yang dijelaskan oleh Silsilia. Nah, masukkan banyak data. Banyak data di soal pertama itu ada 6 data. Kita masukkan di sini 6. Lalu sini akan keluar output. Masukkan data ke dalam array. Maksudnya adalah kita masukkan di soal pertama tadi itu nilai-nilai yang ada di dalam tabel. Yang pertama ada 2, 7, 9, 4, 6, dan 3. Nah, di sini akan keluar output lagi, masukkan data yang dicari. Di soal yang dijelaskan oleh Silsilah tadi, di soal nomor 1, data yang dicari adalah angka 6 atau data 6. Lalu kita ketik dan enter. Oke. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung ya, kenapa angka 6 itu ada di indeks 4 bukan di indeks 5, seperti itu kan. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi dalam logaritma ini semua diawali dari 0. Misal ada 5 data. Jadi dimulainya adalah dari 0, 1, 2, 3, 4. Seperti yang di rumus tadi, semuanya dikurang 1. Khusus di logaritma ini semua dimulai dari angka 0 seperti itu. Jadi indeks pertama ini atau indeks 0 adalah 2, indeks 1 adalah 7, indeks 2 adalah 9, indeks 3 adalah 4, dan indeks 4 adalah 6. Seperti itu. Ini adalah hasil dari logaritma yang tadi saya jabarkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini akan dijelaskan oleh Saudari Nadira. Kepada Saudari Nadira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini ada contoh soal kedua, yaitu dengan soal yang berisikan Alia memiliki kantong berisi 15 koin dengan nilai yang berbeda-beda. Koin-koin tersebut memiliki nilai sebagai berikut, yaitu 5, 10, 7, 20, 15, 25, 12, 3, 17, 9, 6, 67, 87, 8, dan 18. Sayangnya, karena kecerobohannya, 3 buah koin bernilai 12 ke bawah terjatuh ke selokan dan tidak dapat diambil. Andrea ingin mencari apakah koin dengan nilai 87 ada di dalam kantong tersebut menggunakan algoritma linear searching. Di sini soalnya sedikit menjebak karena ada 3 buah koin yang jatuh ke dalam selokan dan tidak dapat diambil. Koin tersebut berada di bawah nilai 12, yaitu
yang berarti nilai yang di bawah 12 adalah 3, 17, dan 9. Jadi nilai yang akan kita hitung adalah 5, 10, 7, 20, 15, 25, 6, 67, 87, 8, dan 18. Di sini Anlia mencari angka nilai 87. Jadi 87 akan kita bandingkan dengan semua elemen nilai yang ada di soal tadi hingga kita menemukan dengan angka yang sama. Pertama adalah nilai 5. Apakah 87 sama dengan 5? Jika tidak, maka false. Apakah 87 sama dengan 10? Jika tidak, maka false. Apakah 87 sama dengan 7? Jika langkah tersebut kita ulangi terus-menerus sampai kita menemukan hasil yang kita inginkan, yaitu 87. Jika kita sudah menemukannya, berarti 87 sama dengan 87, yaitu true. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudari Nadira atas penjelasannya dan jawabannya dari soal kedua. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita masuk ke dalam kuis berhadiah. Jadi untuk teman-teman silakan untuk dikerjakan, dan jika ada yang berhasil mengerjakannya maka kami dari kelompok 1 akan memberikan hadiah berupa beng-beng, insya Allah kalau ketemu. Oke, saya di sini akan membacakan soalnya, silakan disimak baik-baik. Di sebuah perpustakaan yang besar, ada rak buku yang terdiri dari 100 buku berbeda. Setiap buku memiliki nomor indeks dan judulnya tersusun dengan rapi. Seseorang siswa bernama Sarah ingin mencari buku yang berjudul Petualangan Sherlock Holmes. Sarah tahu bahwa buku ini ada di rak perpustakaan, tetapi dia tidak tahu persis di rak nomor berapa. Dia ingin menggunakan linear search untuk menemukan buku ini. Nah, itu dari tadi ceritanya. Soalnya, berapa langkah yang dibutuhkan oleh Sarah untuk menemukan buku Petualangan Sherlock Holmes jika dia harus memeriksa buku-buku satu persatu dari rak pertama hingga rak terakhir? Silakan yang ingin menjawab. Ini hati-hati menjawab, ini adalah soal jebakan ya. Harap diperhatikan soalnya baik-baik. Silakan teman-teman. Izin menjawab, Saudara Diko. Silakan. Silakan. Jadi jawabannya itu jika buku petualangan Sherlock Holmes terletak pada rak yang terakhir diperiksa atau yaitu pada rak ke-100, maka Sarah akan memeriksa semua 100 buku sebelum menemukannya. Dengan demikian, jumlah langkah yang dibutuhkan adalah 100 langkah jika buku tersebut terletak pada rak terakhir. Namun, jika buku tersebut terletak pada rak yang lebih awal, Sarah mungkin bisa menemukannya lebih cepat. Namun, dalam skenario terburuk atau yaitu buku itu berada di rak terakhir, dia akan memeriksa 100 buku atau langkah. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Jawabannya tepat sekali ya. Jadi kunci dari jawaban ini ada di kata jika dia harus memeriksa buku satu persatu dari rak pertama hingga rak terakhir. Sedangkan buku itu ada 100 buku yang berbeda tersusun rapi di rak gitu ya. Oke, terima kasih kepada Saudara Dian atas jawabannya yang sangat memuaskan ya tentu saja. Oke. Sama-sama. Oke. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan silakan bisa menghubungi email saya satriadivo354@gmail.com atau ke nomor WA saya 0895 3232 31624. Oke, baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kata atau perbuatan atau kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.